Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Karena kalian sedang menjalani PKL, maka dari itu Ibu putuskan untuk membuat video pembelajaran ini agar kalian semua dapat memahami materinya. Berhubung kalian akan menjalani PAS minggu depan, Ibu harap kalian bisa memahami materi matematika di bab terakhir ini, yaitu tentang regresi dan juga korelasi. Nah, sebelum ke materi atau mendalami tentang regresi dan korelasi, kita harus membahas tentang variabel bebas dan variabel terikatnya terlebih dahulu. Karena ini nanti akan berhubungan dengan regresi dan juga korelasinya. Nah, kalian bedain dulu nih, apa sih perbedaan dari kedua variabel ini? Nah, di sini sudah Ibu berikan pengertian dari variabel bebas maupun variabel terikat. Untuk variabel bebas adalah variabel yang nilainya dapat dikendalikan oleh peneliti. Sedangkan variabel terikat adalah peubah yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, jadi bisa dikatakan di sini bahwa variabel bebas adalah sebabnya, sedangkan variabel terikat adalah akibatnya. Jadi ada sebab, pasti juga bakalan ada akibat. Nah, di sini sudah ada tabel. Tabel ini adalah menunjukkan nama lain atau nama yang bisa kita sebutkan selain variabel bebas dan juga variabel terikat. Jadi ini nama lainnya mereka. Nah, untuk variabel bebas, itu nama lainnya bisa dikatakan dengan prediktor, sebab yang diperkirakan, stimulus, diramalkan dari, dan seterusnya. Nah, untuk variabel terikat itu ada kriteria, nama lainnya bisa dikatakan menjadi akibat, atau respons, diramalkan untuk, dan seterusnya. Nah, ini yang di tabel ini adalah nama lain dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, untuk lebih jelasnya, seperti apa sih bedanya? Bagaimana sih membedakan variabel bebas dan variabel terikat? Nah, ini Ibu sudah kasih contoh beberapa kalimat yang bisa kita pahami apa itu bagaimana itu perbedaan dari variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, di sini sudah ada kalimat ya. Kalimatnya adalah pengaruh jumlah pupuk terhadap pertumbuhan tanaman kedelai. Nah, kalau misalkan kita mau memberikan pupuk yang sedikit, ya kan, otomatis pertumbuhan tanaman kedelainya juga akan melambat. Ya kan? Kalau misalkan jumlah pupuknya banyak, otomatis pertumbuhan tanaman kedelainya akan meningkat. Nah, jadi jumlah pupuk ini merupakan variabel bebasnya atau bisa dikatakan sebabnya, sebab dari tanaman kedelai bisa bertumbuh. Karena jumlah pupuk ini bisa kita takar atau bisa kita kendalikan antara pupuknya banyak atau pupuknya sedikit. Nah, kalau misalkan pertumbuhan tanaman kedelai ini bisa dikatakan variabel terikat karena pertumbuhan ini adalah akibatnya, akibat dari jumlah pupuk. Kalau jumlah pupuknya sedikit, otomatis tumbuhannya bakalan melambat. Sedangkan kalau misalkan jumlah pupuknya banyak, otomatis pertumbuhan tanaman kedelainya akan meningkat. Nah, bisa dikatakan jadi pengaruh jumlah pupuk ini adalah variabel bebas, sedangkan untuk pertumbuhan tanaman kedelai itu adalah variabel terikat. Jadi jumlah pupuk itu sebabnya, sedangkan tanaman kedelai ini adalah akibatnya gitu. Nah, kalau bingung contoh pertama, coba kita ke contoh kedua. Itu ada masa pakai kendaraan. Masa pakai kendaraan itu maksudnya adalah lamanya kalian memakai kendaraan. Atau misalkan di sini bisa kita katakan kalau kendaraannya itu motor atau mobil gitu. Jadi lamanya kalian memakai kendaraan dan juga nilai jual kendaraan. Nah, jadi nilai jual kendaraan ini adalah variabel terikat nih.
Ya, nilai jual kendaraan ini adalah variabel terikat, masa pakai kendaraan adalah variabel bebas. Nah, kenapa yang ini variabel bebas, yang ini variabel terikat? Karena variabel bebasnya ini adalah masa pakai kendaraan atau lamanya kalian memakai kendaraan tersebut. Misalkan kalian ini misalkan kalian ini punya motor. Motornya itu sudah lama gitu. Lama kalian memakai motor tersebut. Otomatis nilai jualnya atau harga jual dari motor yang kalian punya itu pasti kan lebih menurun kan. Misalkan pas tahun 2019 kalian membeli kendaraan itu 10 juta misalkan. Nanti di tahun 2024 nggak mungkin harga jual kendaraannya itu 10 juta juga sama seperti waktu kalian beli. Pasti kan menurun kan nilai jualnya. Nah, maka dari itu masa pakai kendaraan itu bisa dikatakan sebabnya. Nah, akibatnya menjadi nilai jual kendaraan. Jadi masa pakai kendaraan ini adalah variabel bebas, sedangkan nilai jual kendaraan itu adalah variabel terikat gitu. Jadi lama kalian dalam memakai kendaraan itu sebabnya, nah akibatnya nilai jualnya adalah maksudnya apa namanya, kalau lama pakai kendaraan itu sebabnya, sedangkan nilai jualnya adalah akibatnya, seperti itu. Nah, di sini juga ada kalimat yang ketiga, yaitu waktu yang diperlukan untuk berkendara dan kecepatan kendaraan. Nah, kenapa waktu yang diperlukan untuk berkendara itu variabel terikat dan sedangkan untuk kecepatan kendaraan itu variabel bebas? Nah, karena di sini yang menentukan kalian cepat atau lambatnya kalian apa namanya sampai ke tempat tujuan itu apa namanya terdapat di kecepatan kendaraannya. Jadi kalau misalkan kecepatan kendaraannya kalian eh, rendah, otomatis waktu yang diperlukan untuk sampai di tempat tujuan itu lebih lama kan. Sedangkan kalau misalkan kecepatan kendaraannya kalian tinggi, berarti lebih cepat kalian apa namanya ke tempat tujuan kalian. Nah, jadi di sini kecepatan kendaraannya ini merupakan variabel bebas karena ini merupakan sebabnya. Sebab kalian bisa cepat atau tidaknya datang ke tempat tujuan kalian gitu. Sedangkan untuk variabel terikatnya itu adalah waktu yang diperlukan untuk berkendara gitu. Jadi yang waktunya ini adalah variabel terikat karena variabel ini waktunya ini adalah tergantung dari kecepatan kendaraan gitu. Jadi inilah perbedaan dari variabel terikat maupun variabel bebas gitu. Nah, kalau sudah memahami tentang bedanya variabel bebas dan variabel terikat, nah di sini kita akan mencoba untuk membuat diagram pencar atau bisa dikatakan dengan scatter plot. Nah, diagram pencar ini adalah sebuah diagram yang digunakan saat menyajikan data yang terdiri atas dua variabel kuantitatif yang sering juga disebut data bivariat. Diagram pencar berfungsi untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel pada data bivariat. Kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas yang disimbolkan dengan X, sedangkan variabel terikat yang disimbolkan dengan huruf Y. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah membuat diagram pencar. Bisa kalian simak dan baca.
Ya, untuk yang pertama menentukan variabel bebas dan variabel terikatnya terlebih dahulu. Jadi variabel bebas nanti ada di sumbu X, sedangkan variabel terikatnya ada di sumbu Y. Ya, kalian jangan terbalik ya. Untuk sumbu X itu yang mendatar, sedangkan yang tegak lurus itu adalah sumbu Y. Jadi jangan ketukar mana sumbu Y dan sumbu X-nya. Kemudian membagi skala angka yang memuat seluruh nilai data pada variabel X dan Y. Terakhir adalah menggambarkan pasangan titik-titik pada bidang koordinat Kartesius. Jadi di sini masih terpakai ya apa namanya pelajaran waktu SD, mungkin SD sudah ada kayaknya koordinat Kartesius itu seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contohnya. Nah, di sini ada contoh soal data tentang waktu yang dihabiskan oleh 10 orang dalam sehari untuk menggunakan media sosial dan membaca buku ditunjukkan dalam tabel berikut. Nah, di sini yang tabel ini namanya adalah data bivariat tadi. Nah, ini yang dinamakan data bivariat, data yang dikumpulkan oleh peneliti. Nah, ini namanya data bivariat. Oke, di sini ada waktu menggunakan medsos, ada yang 5 jam, 5 jam, 6 jam, dan seterusnya. Kemudian untuk waktu membaca ada 2 jam, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam, 2 jam. Nah, gitu ya. Nah, di sini untuk sumbu X-nya itu adalah waktu menggunakan media sosial. Sedangkan untuk sumbu Y itu adalah waktu membaca buku. Oke, di sini coba kita gabungkan antara sumbu X dan juga sumbu Y. Ingat ya, sumbu X itu yang ini nih, yang mendata, sedangkan sumbu Y itu yang yang tegak seperti ini. Nah, untuk angka-angkanya, coba kalian perhatikan dulu nih. Untuk waktu menggunakan media sosial yang untuk sumbu X ini adalah variabel bebas, sedangkan sumbu Y ini adalah variabel terikat. Nah, untuk menaruh angka-angka ini, angka-angka di sumbu X, itu coba kalian lihat angka yang paling terkecil. Angka terkecil apa? Angka 4 ya, yang paling terkecil. Oke. Kemudian untuk angka yang paling besar adalah angka 8. Nah, berarti di dalam koordinat atau diagram scatter plot ini harus ada angka 3 dan juga angka 8 atau harus memuat angka tersebut. Jangan sampai angkanya itu tidak ada gitu. Coba di sini kalau misalkan untuk sumbu Y-nya yang paling kecil adalah angka 1, sedangkan yang paling besar adalah angka 3. Berarti di sumbu Y ini harus terdapat angka 1 dan juga angka 3-nya. Nah, kalau sudah memuat angka semua yang sudah dibutuhkan dari data bivariat, kita bisa hubungkan titik-titiknya. Contoh nih, yang 5 sama 2, ya kan? Berarti menggunakan media sosialnya 5, waktu membacanya 2. Berarti 5-nya di sumbu X, ini ya, 5, kemudian 2. Mana 2? Ini. Sebenarnya lebih enak itu menggambar dengan buku kotak-kotak. Tapi kalau kalian nggak ada buku kotak-kotaknya, kalian bisa pakai penggaris, bikin kotak-kotak sendiri di buku. Boleh, tapi skalanya ini dari jarak dari sini sampai sini, misalkan itu harus sama ya, sama yang lainnya gitu. Jangan beda-beda jarak dari sini ke sini, beda dari sini ke sini, beda dari sini ke sini, beda. Jangan, harus sama semua. Jadi sih yang lebih enak memakai buku kotak-kotak. Tapi kalau kalian nggak punya, bisa kalian bikin kotak-kotaknya sendiri. Oke, 5 sama 2 sudah kita hubungkan, kita kasih titik di sini berarti. Kita tandai. Aduh, kegedean sebentar.
Kita tandain titik di sini warna hitam aja kali ya. Oke. Selanjutnya untuk 5 dan juga 1,5. 5, ini 5 ya. Kemudian 1,5. 1,5-nya udah ini 5. 1,5 berarti di tengah-tengah sini ya. 1,5. Tuh. Kemudian kita gambar bulat hitamnya di sini. Nah, kemudian untuk 6 dan juga 2. Kita tarik 6, 2. Sini ya, 2. Nah, kita tarik, kita kasih titik. Kemudian ada 4 dan juga 3. 4 dan juga 3. Kita kasih titik. Oke, kemudian 4 dan 3. Oh, sudah ya, 4 dan 3 sudah. Kemudian 7 dan 2. 7, 2. Kurang ke atas. 2. Oke. Kemudian ada lagi 72 sudah. 6, 1,5. 6 tadi 6. 1,5 berarti di tengah-tengah sini ya. Tengah-tengah sini 6 sama 1,5. Oke. Berarti di sini kita kasih titik hitam. Kemudian 7, 1. Oke, 7 tadi sudah. Di sini 1. Kita kasih titik. Nah, jadi diagram pencari ini merupakan titik-titik yang dihubungkan. Itu. Kemudian 8 dan juga 1. 8, 1. Oke. Kita kasih titik. Kemudian setelah itu 4 dan 2. 4 dan 2. Oke, berarti di sini ya. 4 dan 2. Kemudian 5 dan 2,5. 5 dan 2,5 berarti di tengah-tengah sini ya. Tuh 2,5. Di tengah-tengahnya 5. Kita kasih titik. Nah, kalau sudah dikasih titik seperti ini, karena ini terlalu banyak garis, jadi garis yang merahnya bisa kita hapus, jadi yang menyisakan hanya titik-titiknya saja nih, titik-titik hitamnya saja. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, tadi yang sudah kita hubungkan titik-titiknya dari variabel X dan juga variabel Y. Nah, ini kita hilangkan jadi tinggal titik-titiknya saja. Nah, ini dinamakan diagram pencar. Jadi bentuknya seperti ini, hanya titik-titik dan juga sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Oke, gampang ya untuk menggambar diagram pencarnya, cuma menghubungkan dari sumbu sumbu X dan juga sumbu Y gitu. Oke, nah di sini ada juga tren data, korelasi, dan interpretasi data. Ini adalah data yang dibutuhkan atau cara membaca diagram pencar tadi. Gitu. Coba ya, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Nah, untuk tren data ini adalah pola atau arah yang ditujukan oleh data sepanjang periode waktu tertentu. Jadi tren data ini bisa naik, bisa turun, atau tetap stabil.
Tren data ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin terjadi dalam data statistik dalam data lainnya gitu. Jadi di sini tren data itu ada 3 macam atau 3 bentuk. Yang pertama itu adalah linear. Kalau linear itu berarti dia bentuk diagram pencarnya atau bentuk titik-titiknya itu adalah seperti garis lurus. Kalau kurva itu berarti agak melengkung. Titik-titiknya itu kalau dihubungkan agak melengkung. Nah, kalau misalkan tidak berbentuk, itu berarti dia tidak beraturan polanya. Jadi titiknya itu menyebar di mana-mana gitu. Jadi tidak berbentuk pola apapun. Nah, contohnya seperti ini nih bentuknya. Oh, nanti dulu. Berarti korelasi dan interpretasi datanya dulu. Oke, kita lanjut nanti contohnya di belakang ya. Untuk korelasi dan interpretasi data, korelasi adalah ukuran sejauh mana dua variabel ini berkaitan. Pada dasarnya, fungsi korelasi yaitu untuk melakukan standarisasi pada hasil covariance atau ukuran hubungan antara dua variabel yang didapat. Nah, berdasarkan arah tren data, jadi kalau tren data itu ada 3 bentuk atau 3 macam. Yang pertama itu tadi linear, kedua kurva, yang ketiga tidak berpola. Sedangkan untuk korelasi itu ada 3 macam juga. Ada korelasi positif, jadi hubungan antara dua variabel itu arahnya sama. Jadi kalau misalkan yang satu meningkat, variabel yang lainnya juga akan meningkat. Atau dia itu grafiknya menjadi seperti naik ke atas gitu. Kalau korelasi negatif itu kebalikannya, berarti grafiknya itu atau titik-titiknya itu membentuk menurun ke bawah gitu. Sedangkan untuk korelasi nol atau tidak berkorelasi berarti dia nggak ada hubungan antara dua variabel itu nggak ada hubungannya gitu ya. Terus kalau untuk interpretasi itu adalah penjelasan yang memuat makna atau sudut pandang teoritis dari satu objek. Interpretasi data bertujuan untuk menafsirkan data yang sebelumnya sudah dianalisis. Oke, itu untuk korelasi dan interpretasi data. Nah, dari 3 ini, ini adalah contoh-contohnya. Biar kalian lebih paham lagi bagaimana cara membedakan dari tren data, korelasi, dan juga seperti apa interpretasi datanya gitu ya. Nah, coba perhatikan yang ini nih. Yang bagian A dulu, kemudian B, C, D, dan E. Nanti ya, pertama kita yang A dulu nih. Coba dilihat yang A. Kalau kita lihat dari titik yang paling bawah kiri, tunggu, Ibu ganti warna dulu. Warna merah jadi. Oke, untuk titik yang paling bawah kiri, dengan titik yang paling atas, itu kalau dihubungkan itu seperti garis lurus ya. Sorry, ini karena Ibu pakai mouse jadinya agak sulit untuk membuat garis lurus, tapi bisa dilihat ya grafiknya itu seperti garis lurus atau titik-titiknya itu seperti garis lurus ke arah atas. Ya. Nah, jadi di sini untuk yang A itu berarti tren datanya itu termasuk linear karena grafiknya itu terlihat seperti garis lurus, berbentuk garis lurus. Kemudian kalau misalkan korelasinya berarti coba lihat kalau korelasi itu adalah dia naik atau turun grafiknya. Nah, coba dilihat di sini naik ya ke atas. Ya kan? Dia seperti grafik ke atas, naik ke atas. Berarti dia adalah korelasinya positif. Ya. Berarti di sini ada hubungannya antara variabel satu dengan variabel yang lain. Gitu. Untuk interpretasi datanya berarti makin meningkat nilai variabel X, maka makin meningkat pula variabel Y-nya.
Gitu. Begitu pula sebaliknya kalau X-nya turun, Y-nya juga turun. Gitu. Nah, coba yang B. Kalau yang B kita lihat dari kiri bawah, paling bawah sama yang paling atas, itu dia grafiknya seperti melengkung ya. Tuh, melengkung. Kalau kita gabungan titiknya, dia melengkung. Berarti tren datanya itu bisa dikatakan non-linear atau kurva. Di sini kita bilangnya non-linear aja deh, nggak usah kurva. Non-linear itu berarti dia tidak membentuk garis lurus. Berarti garisnya itu melengkung, agak menekuk gitu. Berarti untuk tren datanya ini yang B adalah non-linear. Sedangkan korelasi datanya, nah coba dilihat, dia dari kiri bawah kan ke atas, dia meningkat berarti, naik ke atas. Nah, ini coba lihat, naik ke atas. Berarti kan dia positif korelasinya nih. Sama kayak tadi interpretasinya. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya juga naik. Kebalikannya kalau X-nya menurun, Y-nya juga akan menurun. Jadi dia bentuknya melengkung, berarti tren datanya ini adalah non-linear, sedangkan korelasinya itu adalah positif karena dia naik ke atas. Gitu, semakin naik gitu, melonjak ke atas. Seperti itu. Nah, untuk yang C, coba dilihat. Yang C kalau kita hubungkan dari bawah ke atas, coba lihat nih. Dia merupakan seperti garis lurus ya. Maaf ini ibu melengkung-melengkung karena pakai mouse jadi agak sulit untuk gambar garisnya itu lurus. Nah, tapi bisa dilihat sendiri ya. Untuk grafiknya itu atau titik-titiknya kalau kita sudah hubungkan itu seperti garis lurus. Nah, berarti tren datanya ini bisa dibilang adalah linear untuk yang C. Karena dia seperti garis lurus. Sedangkan untuk korelasinya, nah korelasinya ini coba dilihat. Dia menurun atau naik. Nah, bisa dilihat ya kalian, dia itu adalah menurun. Berarti korelasinya adalah negatif. Seperti itu. Nah, untuk yang D itu coba kita lihat. Di sini kalau titiknya di atas, yang paling atas sama yang paling bawah. Nah, kita lihat di sini sepertinya melengkung ya. Tuh, garisnya itu melengkung, tidak lurus. Ya, agak melengkung. Berarti tren datanya adalah non linear untuk yang D. Karena dia garisnya melengkung. Melengkungnya kemana? Melengkungnya ke bawah. Kita bacanya dari kiri ke kanan ya. Jadi dari kirinya itu menurun ke bawah. Berarti ini adalah korelasinya negatif. Seperti itu. Nah, untuk yang yang E ini kalau misalkan kita lihat ya, dia titiknya itu berpencar-pencar nih, tidak beraturan. Berarti tren datanya itu adalah tidak berbentuk atau tidak berpola karena dia menyebar kemana-mana gitu, tidak membentuk garis lurus atau tidak membentuk lengkungan. Maka itu tren datanya adalah tidak berbentuk. Sedangkan untuk korelasinya itu adalah tidak berkorelasi. Jadi interpretasi datanya adalah nilai variabel X tidak mempengaruhi nilai variabel Y karena di sini titik-titiknya menyebar. Nah, ini perbedaan antara grafik A sampai grafik E. Jadi bisa ya kalian membedakan mana linear, mana non-linear atau melengkung, kemudian mana yang naik, positif, mana yang korelasinya menurun, negatif, dan juga yang tidak berbentuk atau tidak berpola. Oke. Nah, di sini ada contoh lainnya, masih dengan data bivariat. Tadi kan di sini sama datanya sama yang tadi, gambarkan diagram pencar tersebut. Nah, tadi kan kita sudah menggambar ya diagram pencar untuk data bivariat ini nih. Tadi sudah kita gambar diagram pencarnya. Sekarang kita cari tren data
korelasinya, dan juga interpretasinya seperti apa. Coba ya kita lihat. Tadi kalau misalkan kita pindahkan grafik diagram pencarian tadi. Nah, di sini ada diagram pencariannya yang sudah kita buat tadi di slide sebelumnya. Diagram pencariannya seperti ini. Jadi kita cari tren data, korelasi, sama interpretasi dari diagram pencarian yang sudah kita buat tadi. Coba dilihat titik yang paling atas dengan titik yang paling bawah. Kalau kita hubungkan, dilihat-lihat, dia garisnya garis lurus ya, titik-titiknya. Jadi titik-titiknya ini, yang di luar ini, nih, mendekati si garis. Nah, berarti karena dia garisnya garis lurus, berarti tren datanya adalah linear. Sedangkan kalau misalkan melengkung kayak tadi, tuh, berarti namanya non-linear. Kalau grafik yang ini, atau diagram yang ini, berarti dia linear, karena dia garis lurus. Sedangkan untuk korelasinya, coba positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Nah, di sini dia menurun ya ke bawah. Berarti negatif. Gitu, karena dia menurun ke bawah nih. Untuk diagramnya atau grafiknya nih menurun, jadi dia negatif. Nah, untuk interpretasi datanya berarti dapat disimpulkan bahwa makin lama menggunakan media sosial, otomatis akan makin sedikit waktu membaca buku gitu. Jadi semakin lama kalian menggunakan media sosial, jadi makin sedikit juga waktu untuk membaca buku gitu. Gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya gimana mencari tren data, korelasi data, dan juga interpretasi data. Jadi interpretasi data ini adalah kesimpulan dari diagram yang sudah kita buat gitu. Nah, oke, selesai. Jadi sampai di situ ya pembelajaran kita hari ini. Untuk yang selanjutnya mungkin Ibu akan langsung masuk tentang regresi dan korelasi. Cara menghitung regresi dan korelasinya kita bisa lanjutkan di PPT selanjutnya gitu. Jadi ditunggu aja nanti PPT-nya bisa kalian simak. Kemudian untuk hari ini mungkin cukup yang PPT kali ini tentang perbedaan variabel bebas dan variabel terikat. Kemudian tadi ada juga tentang membuat diagram pencar. Kemudian juga tadi ada cara untuk membedakan tren data seperti apa. Kemudian korelasi data dan juga interpretasi data. Jadi itu bekal untuk di materi selanjutnya. Jadi kalian simak baik-baik. Kalau misalkan di sini masih ada yang belum paham, bisa tanya ke Ibu langsung, atau kalian bisa kembali nonton video PPT ini. Oke, cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di PPT selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.